Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tak sedap bahwa telah lahir revisi Undang-Undang Minerba yang memberi peluang kepada perguruan tinggi atau kampus untuk mendapatkan izin tambang atau lengkapnya izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Seperti kita ketahui, sebelum ini ormas keagamaan pun telah dapat izin tambang. Di antaranya yang telah mengambilnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sahabat BN, sebenarnya ini tidak jadi persoalan kalau izin tambang ini diambil untuk menambah income dari organisasi bersangkutan. Apakah yang namanya ormas keagamaan ataupun perguruan tinggi atau kampus. Tetapi dia akan menjadi persoalan ketika nanti izin tambang ini menjadi pembungkam suara kampus ataupun suara ormas. Sebab selama ini kampus sangat berperan untuk menjadi lumbung pemikir bagi bangsa ini. Dalam artian pemikir yang benar-benar tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik apapun. Tidak terkontaminasi oleh kepentingan pihak manapun yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Sebab kalaulah dicemari perguruan tinggi atau kampus oleh kepentingan politik praktis, sangat dimungkinkan pemikiran yang ada di kampus itu sudah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis, oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan yang ada kalanya kepentingan itu tidak lagi murni idealis, tidak lagi murni kebenarannya, tetapi telah tercemar oleh racun-racun kepentingan politik sesaat, kepentingan kekuasaan, seperti tercemarnya alam lingkungan oleh tambang-tambang ini yang tidak lagi ideal. Inilah yang ditakutkan oleh publik kalau izin tambang ini diberikan ke kampus. Siapa lagi yang diharapkan untuk menjadi industri otak selain dari kampus? Siapa lagi? Kalau kampus sudah bisa dibungkam suaranya, sudah bisa dibungkam pemikirannya untuk manut hanya kepada kekuasaan, untuk manut hanya kepada kepentingan politik yang berkuasa, ataupun kepentingan politik yang tidak berkuasa. Kalau sudah berada pada posisi salah satu dari dua pihak ini, kampus, tentu kampus tidak lagi dikatakan sebagai industri otak yang betul-betul mengeluarkan pemikiran yang sempurna yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik manapun. Sahabat BN, sudahkah kita membayangkan kalau kampus nanti menjadi pengelola tambang, dalam artian tambang yang sesungguhnya? Sudahkah kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi? Demikian juga dengan ormas keagamaan yang selama ini bagi rakyat, bagi publik, ormas ini sangat
menjadi tumpuan harapan rakyat untuk mengemukakan pendapatnya yang benar-benar ideal, yang bukan menjadi corong kekuasaan. Karena itu, dengan terbukanya peluang untuk perguruan tinggi menjadi pebisnis tambang sekarang ini, sesuai dengan revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja dilakukan, yang konon kabarnya banyak hal-hal yang janggal dalam proses revisi undang-undang itu. Terbayang oleh kita kalau nanti perguruan tinggi sudah bisa dibungkam suara kritisnya dengan memberinya izin usaha perusahaan tambang kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun. Publik khawatir sekarang ini, jangan-jangan nanti gara-gara tambang tersebut, ormas terbesar yang dua ini di Indonesia menjadi pengekor kekuasaan, menjadi bemper nanti bagi kekuasaan untuk melawan rakyat. Ketika rakyat merasa ada yang tidak beres yang mereka terima dari pihak penguasa. Kita mungkin dapat belajar dari apa yang sedang terjadi sekarang ini di perairan pantai utara Banten, tepatnya di Tangerang. Dengan adanya di sana sekarang ini pagar laut. Mohon maaf kalau kita kurang mendengar suara kritis tentang hal ini dari dua ormas besar yang sekarang telah mendapatkan izin tambang ini. Suara kritis hanya dapat kita dengar dari nelayan itu sendiri, dari Khalid dan kawan-kawan. Padahal yang diharapkan oleh rakyat adalah suara kritis dari ormas besar dan terbesar ini. Sebab kalau ormas besar dan terbesar ini bersuara, penguasa akan sangat memperhatikannya. Akan jauh bedanya penguasa memperhatikan suara ormas besar dari suara mereka nelayan kecil. Tetapi apa boleh buat? Karena terkesan tambang telah mampu membungkam suara yang sangat diharapkan oleh rakyat. Maka dengan segala bentuk resiko yang harus mereka tanggungkan, si Khalid dan kawan-kawan nelayan yang sehari-hari kerjanya di laut, bukan berdebat, bukan berdiskusi, terpaksa dia maju. Dia maju ke forum-forum yang selama ini mungkin tidak terbayangkan oleh mereka akan maju ke sana. Tetapi mereka harus maju memperjuangkan nasibnya. Nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut, kenapa entar-entar? Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Dan nanti jika perguruan tinggi atau kampus telah mendapatkan izin tambang, siapalah lagi nanti yang akan menemani rakyat kecil, petani, pekerja, nelayan, menyuarakan suara mereka kepada penguasa, baik melalui diskusi, debat, maupun melalui demo atau unjuk rasa. Mahasiswa tentu akan turut terbungkam oleh karang tebal tambang ini.
Apalagi kalau diiming-iming dengan diberinya izin tambang perguruan tinggi oleh pemerintah. Mahasiswa nanti akan dapat keringanan membayar UKT. Kalau sudah ke sana, tentu sudah dapat dibayangkan mahasiswa tidak akan kritis lagi. Mereka akan memilih diam daripada menyuarakan suara rakyat di jalanan. Karena mereka ingin selamat menamatkan pendidikannya. Terbayangkan oleh kita nanti, sahabat BN, betapa memiriskannya nasib rakyat. Ketika penguasa semakin sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melihat tidak ada lagi yang akan mengontrolnya. Seluruh partai sekarang ini telah hampir berada di koalisi pemerintah. PDIP tinggal satu-satunya lagi yang sekarang secara resmi masih berada di luar. Tetapi secara tak resmi, rakyat melihat sebagian kaki mereka sudah berada di istana. Kalau kita lihat ke media pun begitu pula sekarang ini. Karena media ini rata-rata pemiliknya pengusaha, pebisnis. Yang tentu saja mereka mengedepankan nilai profit di samping nilai-nilai idealis. Siapa lagi, sahabat BN, mungkin akan meniti air mata para pejuang kemerdekaan kita. Kalau nanti semua suara sudah dibungkam, semua suara sudah disumbat, dan penguasa akan melenggang semau mereka menguasai rakyat. Karena rakyat tidak lagi berdaya. Dan patutlah agaknya nanti suara yang meminta agar yang tidak bayar pajak keluar dari Indonesia, suara itulah nanti mungkin akan membesar dan membesar terus dibandingkan suara rakyat memprotes kesewenang-wenangan penguasa kepada mereka. Mari kita renungkan, sahabat BN. Mari kita renungkan. Dan mari kita lihat nanti derita rakyat ketika suara ormas keagamaan dan suara kampus telah dibungkam dengan batu-batu, napar, dan karang tajamnya tambang. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.